Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu Ella. Bu Ella berharap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Bu Ella tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Bagaimana ya teman-teman kisahnya? Penduduk Madyan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkap Nabi Syuaib adalah Syuaib bin Mikal bin Yastir bin Madyan bin Ibrahim. Nabi Syuaib diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di negeri Madyan. Penduduk Madyan adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Ma'an yang terletak di pinggir negeri Syam. Penduduk Madyan saat itu gemar berbuat curang, licik, tidak jujur dan tidak adil. Salah satu contoh perilaku curang penduduk Madyan adalah mereka gemar mengurangi timbangan dalam praktik jual beli. Selanjutnya, Nabi Syuaib alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Penduduk Madyan sudah lama melupakan ajaran Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Mereka menyembah hutan dan aikah, yaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi pohon dan tanaman. Kemaksiatan bagi penduduk Madyan menjadi hal yang biasa mereka lakukan. Mereka mengurangi timbangan atau takaran dalam berdagang. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya menyembah Allah, menjauhi kezaliman, kemungkaran, dan segala macam bentuk kemaksiatan. Nabi Syuaib alaihissalam mengajak kaumnya berperilaku jujur, menimbang dengan benar tanpa dikurangi seperti kebiasaan mereka. Dakwah Nabi Syuaib alaihissalam ditolak kaumnya. Sebagian besar penduduk Madyan, mereka menolak dakwah Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka bahkan mencela seruan Nabi Syuaib alaihissalam. Celaan dari kaumnya itu didengar dan diterima dengan sabar dan lapang dada. Bahkan Nabi Syuaib alaihissalam mendoakan kaumnya agar diberi petunjuk dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Madyan menghalang-halangi para pengikut Nabi Syuaib alaihissalam yang beriman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegigihan dan semangat Nabi Syuaib alaihissalam dalam berdakwah itu menduduk penduduk Madyan yang ingkar marah. Mereka mendatangi Nabi Syuaib alaihissalam dengan mengancam akan menyiksa dan merajam Nabi Syuaib alaihissalam. Mendapat kenyataan dari kaumnya itu, Nabi Syuaib alaihissalam tidak merasa takut. Beliau meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong dan melindunginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan azab kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kemungkaran kaum Nabi Syuaib semakin merajalela. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menurunkan azab kepada kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Sebelum azab itu diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya untuk pindah dari negeri Madyan. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menimpa penduduk Madyan. Mula-mula mereka diserang udara yang sangat panas sehingga mereka keluar dari rumah masing-masing untuk mencari udara segar. Akan tetapi dimanapun mereka berada, udara tetap terasa panas hingga menyesakkan dada dan napas mereka. Tiba-tiba tampak awan hitam menaungi kawasan lembah. Lalu angin kencang
datang dengan menghempas dan melemparkan mereka ke segala penjuru. Dari awan hitam terdapat kilat, petir, dan guntur yang saling menyambar. Penduduk negeri Madian yang durhaka itu pun binasa. Atas pertolongan dan rahmat Allah, Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman selamat. Akhirnya mereka kembali lagi ke negeri Madian dan menetap di sana. Nah, itulah tadi teman-teman kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, sekarang kita meneladani Nabi Syuaib alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja teladan yang sudah dicontohkan Nabi Syuaib? Yaitu yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syuaib alaihissalam telah melaksanakan amanah dari Allah, yaitu berdakwah. Sebagai anak muslim, kita pun harus selalu melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu tidak sulit. Kita bisa memulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, taat kepada ayah dan ibu, ramah kepada orang lain, serta membantu teman yang membutuhkan. Selanjutnya, perilaku yang dicontohkan Nabi Syuaib yang kedua adalah mengingatkan teman agar berbuat baik. Nabi Syuaib alaihissalam selalu mengingatkan kaumnya agar tidak curang dalam berjual beli. Sebagai anak muslim, kita juga harus berani mengingatkan teman kita jika berbuat salah. Kita tidak boleh takut untuk mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Lalu selanjutnya, yang ketiga adalah bersemangat dan tidak putus asa. Dalam berdakwah, Nabi Syuaib alaihissalam selalu bersemangat dan tidak putus asa walaupun kaumnya menentang. Sebagai anak muslim, kita pun harus memiliki semangat dan tidak boleh putus asa. Terutama ketika belajar, kita harus terus bersemangat dan tidak boleh malas. Walaupun ada pelajaran yang sulit, kita harus terus bersemangat belajar sampai bisa. Nah, itu tadi pembahasan cerita dari Bu Ella tentang Nabi Syuaib alaihissalam. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan ceritanya. Semoga teman-teman dapat meneladani perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.